hari ini sungguh istimewa. Transmedia ulang tahun yang ke-20. Happy birthday Transmedia. Udah 2 dekade loh, televisi kesayangan kita ini menemani dengan tayangan yang cerdas dan pastinya menghibur. Nah, merayakan ulang tahun belum afdol pastinya kalau nggak pakai kue atau roti sebagai tanda kebahagiaan karena sedang bertambahnya umur. Nggak harus yang mahal dan mewah ya. Kita rayakan hari sukacita dengan roti unik ala makan receh, kue. Foodies, perut kenyang, hati pun senang ya. Nah, kalau lapar bukan cuma nggak senang sih, mikir aja udah susah. Apalagi jam tanggung kayak begini nih. Mau makan berat udah pasti mikir-mikir lagi. Nyari makanan ringan juga nggak mau yang terlalu ringan. Bingung ya? Ya, warga Plus 62 emang kebanyakan galaunya sih. Perkara makan aja bisa galau ya. Nah, Fadlan punya obat galau nih buat kalian. Halo Foodies, aduh hari ini saya lagi ada di Jalan Kerendang Raya, daerah Jakarta Barat. Kita lagi ngedatengin roti Srikaya khas dari Pontianak. Di sini namanya Ted Pie. Lihat, crowded banget dari tadi. Saya terus terang dari tadi nungguin, dan nunggunya itu sampai sekarang belum dapat bagian. Memang lagi rame-ramenya banget. Ini memang rame terus dan katanya nggak pernah sepi dari tadi. Dari tadi pagi malah nggak sepi-sepi. Waduh, take away aja bisa sampai serame ini Foodies. Gak heran sih lagi pandemi kayak begini ya, kebanyakan di rumah tuh bawaannya emang pengen ngunyah terus. Ya nggak sih Foodies? Tapi ngunyah juga udah pasti pilih-pilih dong. Kalau nggak lazis, nggak mungkin banyak banget pembelinya. Udah pasti sih roti Srikayanya nih gak kaleng-kaleng ya Foodies. Tuh. Ini ternyata di dalam beda lagi. Ini mereka ngerjain khusus yang untuk pesanan-pesanan. Yang di depan, tuh yang dari ojol, orang-orang yang beli, semuanya ada di depan. Tuh kan, di bagian depannya rame. Sementara di bagian dalam juga nggak berhenti tuh oles-oles lainnya. Saking banyaknya pembeli Foodies, dalam satu hari bisa menghabiskan 6.000 roti. Apa? Banyak banget ya Foodies. Wow. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama sih roti ini di sini? Dari tahun 2010. Nah, langsung aja kita pesen ya. Bentar Foodies, jangan ketipu sama nama ya. Nama sih boleh selai Srikaya, tapi ternyata selai ini bukan terbuat dari buah Srikaya asli, melainkan campuran pandan, kuning telur, santan, dan gula. Ini nih yang masih jadi misteri ya Foodies. Entah kenapa ya di Indonesia selai ini disebut selai Srikaya, padahal di negara lain selai ini dinamakan egg jam atau coconut jam. Ada 3 macam jenis roti nih di sini Foodies. Roti kukus, roti panggang, dan roti goreng. Dari jenis ini terbagi lagi 2 varian rasa nih Foodies. Putih si original dan hijau si pandan. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera. Nah, kalau makan receh sih udah pasti mau cobain semuanya ya. Udah siap kan Lan buat nyobain semua rotinya? Oke deh kalau gitu, sekarang kita oles-oles dulu selainya. Mantap. Nih, diinin dulu, baru dipakai ini. Iya. Gimana? Gini? Kurang? Iya, kurang sedikit. Segini? Oke. Tuh, satu, taruh sini. Ini lagi, gini. Set. Ini oles lagi. Set. Itu lagi. Oh, pinter nih, saya bisa dagang nih besok nih. Set. Set. Wah, pesanan diterima. Masih ada online-nya juga kedengeran tuh. Pesanan diterima. Ayo fokus dong sama selainya. Ntar malah belepotan lagi. Kelihatannya emang simple ya Foodies, kalau ngelesnya tuh 1 atau 2 roti ya kayaknya sih gampang. Coba kalau ngelesnya sampai ratusan roti, kayak mbaknya nih yang dari tadi kayak nggak berhenti ngolesin selainya. Gempor juga ya mbak.
Eits, tapi tujuan utama Cici Ana sebagai penjual tersalurkan buat mengenalkan roti Srikaya khas Singkawang. Nah, foodies, waktunya sekarang kita cobain roti Srikaya yang asli dari Pontianak. Nah, ini roti Ted Fai ini terkenal banget di daerah sini sampai kita akhirnya belinya tuh bener-bener antri. Mau dari ojol, orang-orang yang beli biasa, semuanya pada antri. Cobain yang kukus dulu ya foodies, soalnya ini tuh best sellernya. Enak banget. Srikayanya tuh bener-bener khas ya Pontianak. Ada Srikaya Medan, nggak kayak gini. Ini Srikaya Pontianak yang rasanya kayak gini nih. Dan rasanya tuh manisnya tuh pas. Nggak kemanisan, nggak bikin enek. Dan kombinasi dengan rotinya ini udah bikin pas banget. Makanya nggak heran kalau yang beli tuh ngantri. Yap, bahan boleh sama, tapi beda tangan, tentu beda rasa. Kalau cara mengolahnya tepat, rasanya juga udah pasti istimewa. Habisin satu aja nggak enak. Yang bikin gak enek sih karena selainya emang gak terlalu manis foodies. Dan sama sekali gak ada bau amisnya loh. Jadi kalau nggak tahu bahannya apa, nggak bakalan nyangka tuh kalau sebenarnya selai ini berbahan dasar telur. Lanjut ya, kita cobain roti gorengnya. Enak banget juga ini yang goreng. Walaupun saya sih jujur lebih suka yang kukus, tapi ini juga enak banget buat orang yang pecinta roti goreng. Ini perfect. Karena beda cara mengolahnya, udah pasti hasil akhirnya juga beda foodies. Kalau roti kukus tadi kan gak ada kelitnya ya. Nah, roti goreng ini ada kelitnya nih dan berbentuk memanjang. Agak lebih kering sih roti bagian luarnya, tapi bagian dalamnya nggak beda jauh kok sama roti kukus, tetap empuk. Oh iya foodies, semua roti dan selainya ini dibuat sendiri loh, khusus di dapur utamanya. Jadi secara rasa tuh khas banget rotinya, beda dibandingkan dengan roti pada umumnya. Gak cuma hebat dalam soal rasa, tapi juga harga. Yes, receh banget foodies, 3.000 aja per buahnya. Mantap. Kapan lagi kan foodies, 3.000 kita udah bisa bikin perut kenyang dan tentunya hati senang. Nah, ini foodies. Ini yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sukses! Ajar lagi! Foodies, perburuan kuliner makan receh kali ini nyampe Ciputat nih. Ceritanya sih lagi nyari jajanan jadul yang umurnya udah 1 abad. Widih, legend abis dong. Pastinya sih selegend Transmedia nih jangan-jangan yang sudah 2 dekade menyajikan acara-acara berkualitas buat pemirsanya. Mantap ya. Bapak katanya capek banget, Pak. Capek? Hah? Ya capek. Ya udah deh, Pak. Bapak istirahat aja, ya kan? Saya yang bawa gerobaknya. Semoga nih roti laku semuanya. Let's go, Kudis. Roti! Walah, ternyata ini yang dicari Yogi hari ini. Pas banget nih ketemu Pak Sarbini. Aiki, semangat, genjot terus, jangan kasih kendor. Tan Ek Chuan berdiri sejak tahun 1921 di daerah Surya Kencana Bogor, Jawa Barat. Nama ini berasal dari nama pendirinya, Tan Ek Chuan. Tahun 1953, Tan Ek Chuan pindah ke daerah Cikini. Nah, sejak itulah merek roti ini semakin populer. Nah, ngomong-ngomong, jualnya roti apa aja, Pak? Ada rasa apa aja? Ada coklat, ada daging, ada abon, gambang. Wah, gambang. Waduh, Budis.
Aku tuh sering banget waktu kecil sore-sore cuma nungguin roti ini lewat. Pak, saya lupa nih. Ternyata Yogi aja hafal loh roti favoritnya zaman dulu. Ini sih jadi kayak bernostalgia ke masa kecil ya, Gi. Aku inget-inget lagi waktu kecil tuh ada roti yang warna putih itu isi dalamnya. Pak, roti susu mana Pak? Ada. Nah, ini foodies. Aduh, aku sering banget beli ini waktu kecil. Boleh dicobain nggak Pak? Boleh. Tapi bayar kan? Ya, yang lagi asik bernostalgia malah jadi keenakan icip roti susunya tuh. Gimana nih yang ngomong-ngomong rasanya? Ada bedanya nggak dengan yang biasa kamu makan zaman dulu? Kasum foodies, enak kali sumpah. Dan rasanya nggak pernah berubah sampai sekarang. Teksturnya juga tetap lembut. Dan rasa susunya lumer di mulut. Melted banget sih. Kalau gerobaknya lagi penuh nih, bisa muat sekitar 150-200 roti dengan berbagai macam rasa. Penasaran juga sih, dan aku mungkin lupa kali ya rasanya seperti apa ya, karena udah lama banget. Foodies, ini nostalgia banget sih. Ini rasanya old school banget, legend banget. Ini paling enak, aku baru inget lagi nih foodies. Ini temennya adalah teh, kalau nggak kopi, dicelupin sama susu ya Pak ya. Habis itu. Setuju ya foodies, roti ini emang cocok banget buat coffee break atau tea time atau penunda lapar. Tapi bisa juga nih jadi sarapan buat kalian yang lagi malas ketemu nasi. Menurut cerita, orang Belanda zaman dulu tuh menyebut roti ini dengan nama roti sarapan karena lebih sering dikonsumsi di pagi hari sebagai menu sarapan. Pas aku ngeliat roti sisir ini, aku tuh jadi inget. Dulu aku juga pernah makan, mama aku sering banget beliin aku roti sisir ini. Rasanya nggak pernah berubah, menteganya berasa, gulanya berasa. Dan karena roti ini kena mentega sama gula, jadinya lembut banget. Dan tidak terlalu manis. Foodies mau juga nih icip jajanan jadul kayak begini? Cari aja ya gerobaknya Pak Sarbini di sekitaran Pasar Bintaro Sektor 2 Rengas Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pak Sarbini biasanya berkeliling di jam setengah 6 sampai jam 10 pagi dan setengah 3 sore sampai jam 9 malam. Pak, ini harganya berapa Pak? 7.000. Kalau ini? 13. Jadinya? 20. Pas banget, seperti ulang tahunnya Transmedia. Hai Foodies, tujuan jajan kita kali ini lokasinya ada di Jalan Keadilan Kota Depok, Jawa Barat. Ada camilan enak nih yang sayang banget kalau dilewatin begitu aja. Yes, langsung aja yuk kita tes seenak apa sih camilan yang katanya ini mengadopsi resep dari negeri Sawadikap, Thailand. Mas, saya mau nanya nih, kenapa roti bakar ini namanya roti bakar Thailand, Mas? Karena terinspirasi dari Thailand Mas, kan saya sering ngeliat di Thailand. Oh gitu, oh pantesan. Mas, nah sekarang saya mau nanya nih, Iya. menu andalan di sini apa sih? Rasa apa? Buttermilk, vanilla cream, sama milky sama coklat. Oh, topping pilihannya ada banyak Foodies. Ini dia Foodies tampilan roti bakar ala Thailand. Dari bentuknya ini semacam roti sobek lembut ya yang dikasih aneka selai lezat. Aroma rotinya Foodies ini juga beda banget loh. Lebih harum dari roti biasa. Wih, kayaknya lazis nih. Nah, ini cara bikinnya juga gampang banget. Tinggal dipanggang dengan bara api kecil sampai sisi rotinya berubah kecoklatan. Tekstur lembut dan aneka isian selai yang nikmat banget jadi ciri khas utama roti bakar khas Thailand yang satu ini. Sejak awal 2018 nih Foodies, kuliner Thailand emang mulai booming ya di sekitar Jakarta. Salah satunya Thai bread ini nih, yang awalnya cuma ditaburi gula putih dan sekarang udah mulai diinovasi dengan isian selai leleh yang yummy. Dari semua rasa selai yang dijual di sini, ada dua rasa favorit yang paling laris manis.
ada rasa matcha dan susu. Ini paling diserbu banget nih foodies sama para penggemar roti bakar Thailand. Wih, udah pada jadi aja nih tahu-tahu pesenannya. Langsung kita sikat ya kuy. Enak banget foodies. Nah, rotinya nih. Kalian lihat ya. Tuh, pas digigit garing-garing gitu. Dan di dalamnya langsung lumer-lumer. Jadi foodies, buat kalian yang bosan sama roti bakar nih, kalian harus cobain roti bakar Buns, kalau nggak roti bakar Thailand. Rasanya tuh macem-macem. Wah, boleh juga nih foodies, wajib coba ya. Lembutnya roti, isian yang meleleh di mulut cocok banget disantap selagi hangat. Buat santai sore atau sarapan pagi cocok nih kayaknya ya. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja samperin TKP-nya. Ada di Jalan Keadilan, Kota Depok. Kita lanjut lagi yuk, cari makanan yang enak-enak dan jelas nggak mesti mahal. Kan namanya juga makan receh dan rekomendasinya cuma ada di Makan Receh Trans 7. Udah saatnya jajan, waktu Indonesia bagian receh nih. Tenang, gak cuma kalian kok yang perutnya macam karet alias selalu lapar. Fadli Faisal dan Putri Indiani juga hobi jajan tuh. Kuy kita kapoin yuk, mau jajan apa sih mereka? Hai Put, Hai Fat, dari mana aja? itu tadi kena macet, udah lama. Ampun, lumayan, lo sih lama banget. Kita sapa dulu ya Foodies. Hai Foodies. Wih, excited banget lu diajak jajan-jajan. Iya dong, apalagi hari ini kita jajannya mau pergi pakai Scoopy baru. Yoi. Jadi ini kita mau jajan apa? Lo tau sendiri kan kalau misalnya ngemil dan makan itu adalah is my passion, oke? Jadi gue liat-liat juga lo kayak bahagia banget nih ya, semangat Pastinya banget lah. ya. Aduh, Riding sambil pakai Scoopy nih buat nemenin kita jajan-jajan bener unik. banget. Tapi BTW ini motor lucu-lucu banget. Gimana kok kita foto-foto dulu yuk? Let's go. Kuy, jalan yuk. Perut gue udah lapar banget nih. Let's go, yuk. Foodies, kalau udah jam rawan ngemil kayak sekarang nih sore-sore kayak begini, hasrat jajan yang membara emang gak boleh dicuekin ya. Bisa bahaya tuh. Mau di mana dan seunik apapun tempatnya, pastinya bakalan selalu seru untuk bisa dikunjungi bareng Honda Scoopy. Dengan desain yang unik dan fashionable, dijamin cocok banget buat anak jajan gaul kayak kita nih, yang memang berani jadi trendsetter, tampil beda dari yang lain. Pokoknya, warna dan striping baru yang fresh bikin gaya lo makin up to date deh kemanapun lo berkendara. Fiturnya juga melimpah banget foodies. Honda Scoopy varian Prestige dan Stylish sudah dilengkapi dengan Honda Smart Key System. Terus yang paling ikonik dari Honda Scoopy ini, lampu depannya, LED projector headlight yang bentuknya lucu banget kan? Desain lampu belakangnya juga nggak kalah lucunya, ikonik banget. Udah nyampe aja kita nih. Akhirnya. Wah, ternyata seru juga ya riding pakai Honda Scoopy dan kita udah nyampe aja nih di sini. Yoi, terus cocok juga sama style kita kan. Bikin kita makin kelihatan bergaya. Kalau gitu gue mau taruh helm dulu kali ya. Dan untungnya bagasinya itu lega, jadi bisa muat. Iya nih, biar makin aman helm kita, terus kita jajannya juga tenang. Fat, jangan lupa ya alarm motor lo. Iya dong, lihat nih. Let's go. Makan banyak nih kita. Nah, ini dia nih. Menunya unik-unik, lihat deh. Ada Kiss My Egg. Wow. David Beckham. Ini semuanya pakai telur berarti kan? Pakai telur, Kak. Mantap. Sesuai sama namanya nih foodies,
Egg Slab emang menyajikan kuliner menarik dengan telur. Menu-menunya juga unik, ada David Beckham, Ed Sheeran, sampai Daniel Craig. Ini semua ada unsur egg atau telurnya ya. Nah, nih lihat nih, gue udah pakai sarung tangan. Ini apaan nih? Biasanya kan pakai yang roti yang ini kan? Iya betul kan. Ini apa namanya? Ini kukama namanya. Ini Tas. untuk menu yang Daniel Craig. Ini dia menu pertama yang mau dibikin sama Fadli, ada burger Daniel Craig. Burgernya nggak pakai roti ban tapi menggunakan Kougin Aman, roti ala Prancis yang berlapis gula dan butter nih. Untuk isinya pakai salmon dan telur rebus pedis. Yummy. Jadi sekarang Kak kita open dulu yang kukamannya. Let's go. Kurang lebih 2 menit ya Kak. Nah, kalau menu David Beckham-nya ini pakai roti bun dan juga scramble egg alias telur orak-arik ya. Ada juga potongan bacon sapi berlapis madu, bombay karamel, dan keju. Pedis, aromanya tuh harum banget. Kayaknya lumayan manis ya daging ini ya. Manis. Hidung gue tuh ajaib, bisa cium yang mana pedas, yang mana manis. Tips tinggal ditata aja nih foodies. Wah, bener-bener menggugah selera ya. Pas banget buat mengisi perut setelah jalan-jalan. Oke foodies, sekarang nih udah jadi dua-duanya. Oke mas, langsung aja anter mas. Si Putri udah kelaparan tuh. Udah ready nih Put. Lu cobain dulu nih buatan gue. Dua-duanya sih. Nih, David Beckham. Coba deh, langsung cobain aja. Enak kan? Ngaku deh lu. Tapi emang beneran enak, terus ini juga dia tuh burger tapi gak kayak burger biasanya gitu yang kayak full daging, full beef kayak gitu. Tapi ini ada telurnya, cheese-nya, terus ada baconnya Bombay. juga sama bawang bombay ya. Tapi boleh lah masakan lo. Iyalah. Tapi Bantu, Mas, dibantuin Mas. kan. Dalam sekali gigit langsung meledak di mulut foodies. Nampol banget enaknya. Perpaduan daging, telur, dan shiraka mayonya perfecto. Sekarang kita cobain Daniel Craig-nya ya. Enak ternyata. Oh ya. Yang gue suka dari ini apa? Rotinya. Lebih crunchy gitu, beda. Tapi rasanya unik ya. Unik, karena emang biasanya kan ini bener-bener enak. Kalian harus coba. Ini bener-bener menu favorit terbaru gue kayaknya. Salmonnya berasa banget, seger. Itu yang gue suka. Wah, 2 jempol nih buat Daniel Craig. Sensasinya unik banget di mulut. Roti yang renyah ketemu sama gurih telur, plus segar dari saus tzatziki dan salmon asap itu loh yang lembut berbalut aroma rempah. Terbaik ini sih foodies. Nah, menu ketiga juga nggak boleh dilewatin ya. Ya, dan ini tuh buat dicocol ke telur. Jadi kayak gini makannya. Sebenarnya gue nggak pernah sih makan telur mentahnya tapi ya boleh. Enak ya? Enak. Lo jangan nipu gue dong. Lu cobain. Foodies nih beneran ya. Buat kalian gue rela makan telur mentah ini ya. Enak kan? Nggak semuanya yang baru tuh nggak enak, pasti enak ini. Oh gitu ya? Gue malah nambah lagi. Apaan sih? Hihi, setuju banget ya sama Fadli. Yang namanya foodies makan receh harus banget suka jajan. Asal nggak berlebihan ya, biar mood kalian selalu happy. Fat, perut gua udah anteng nih sekarang. Sama. Sekarang kita jalan-jalan kemana lagi nih? Dih, ketagihan riding pakai Scoopy lu. Iya dong. Terus sekarang kita mau explore makanan kemana? Banyak ya, tapi baterai gue lowbat. Gue charge dulu ya. Biar kita bisa cari lagi tempat-tempat lain, oke? Riding bareng Honda Scoopy emang paling seru.
Soalnya Honda Scoopy punya USB charger di konsol boxnya. Cocok kan buat anak muda kayak kita yang ingin selalu always on. Jadi bikin makin percaya diri buat kelihatan paling beda dari yang lain. Jajanan sih boleh receh, tapi riding harus tetap seru ya. Honda Scoopy, move uniquely ahead. Makan receh, Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Let's go. Mason Weiner, salah satu toko roti legend di Jakarta. Kenapa legend? Karena rotinya berbeda. Kayak gimana? Kayak gimana? Penasaran? Yuk! Didirikan oleh Nyonya Gem pada tahun 36, artinya nih sudah lebih dari 80 tahun jualan loh foodies. Waduh, kurang legend gimana? Coba. Gak heran ya kalau toko ini menyandang sebutan sebagai salah satu toko legendaris di ibu kota. Awalnya, Nyonya Gem sering diminta untuk membuat kue dan roti oleh orang Belanda yang ada di Jakarta. Hingga akhirnya Nyonya Gem membuka toko bakerynya sendiri. Yang saya bilang istimewa ini signature-nya dari Mason Weiner. Ini ya Bu Sana ya? Iya. Saya bilangnya sourdough atau sourdough. Iya. Nih, saya pegang ya Bu, izin satu nih Bu. Tuh, bentuk rotinya memang agak berbeda dibandingkan dengan roti umum yang biasanya saya lihat di toko-toko. Ini memang roti khas Eropa ya Ibu? Iya, roti Eropa. Tuh. Dipercaya untuk meneruskan kedai roti, mereka pun memastikan roti sesuai resep asli yang turun-temurun. Yap, roti-roti klasik khas Eropa ini masih tetap sama bahan dan cara bikinnya sampai sekarang, foodies. Foodies, tulisannya susah banget dibacanya. Pain au levain au levine au cereal. Ini memang masih mempertahankan pakai bahasa Belanda, Bu? Iya. Oke, terus ini ada yang walnut cranberry sama ini cheese cranberry, ini cheese smoked beef, ada coklat almond, ini walnut. Inilah dapur asli yang dipakai untuk bikin roti sourdough sejak zaman Belanda, foodies. Hampir sepanjang hari nih selama toko buka, bagian dapurnya itu terus bikin macam-macam roti. Foodies, ini Bu Shana lagi nimbang adonan cheese cranberry. Cheese cranberry. Khusus buat roti sourdough, ini dibuat dari tepung yang sudah difermentasikan selama beberapa hari alias ragi alami. Dan ini nggak pakai bahan kimia, foodies. Terus roti ini juga nggak pakai telur dan mentega loh. Makanya nggak heran jadi lebih kenyang dan juga sehat. Wah, yang mau diet bisa banget nih ya. Oke. Jadi bentuknya sederhana, foodies, nggak ribet-ribet nih kalau yang versi sourdough. Ini masnya lagi bentuk cranberry-nya tuh karena memang nanti jadinya bulat ya Bu Shana ya. Iya. Bulat tuh, gini bentuknya. Setelah adonan rotinya ditimbang, lanjut dibentuk sesuai jenis roti. Ada proses adonannya yang harus digeser seperti ini nih foodies. Tujuannya untuk mengeluarkan angin yang masih tersimpan di dalam adonan. Nah, setelah selesai, adonan ditempatkan di wadah dari rotan dengan motif unik seperti ini nih foodies. Jadi nanti dia bermotif karena dari bentuk spiral rotannya ini. Nanti dia akan mengembang nih. Walaupun sebenarnya dia nggak pakai pengembang ya, nggak pakai yeast ya Bu ya. Tuh, jadi dia alami. Nah, setelah didiamkan sekitar 1 jam, adonan roti udah siap nih buat di oven. Eits, tapi ada yang nggak biasa nih. Nah, ada yang istimewa nih foodies. Nanti masnya buka nih ovennya. Buka Mas. Tuh, tatakannya tuh tatakan batu foodies. Jadi tidak di atas loyang ya Mas? Siram air. Oh, disiram air. Gimana tuh? Keren banget ya, saya amazed loh. Luar biasa. Unik ya cara panggang ya.
Tatakan batu berfungsi menyimpan panas foodies, sedangkan siraman air ini tujuannya untuk menaikkan panas ke bagian atas adonan roti sourdough supaya matangnya merata. Mantap, unik banget ya. Oke, saatnya kita makan. Nah, ini rotinya sudah ada semua di hadapan. Kata orang ya, makan roti sama ngupi. Ini udah ada kupinya, foodies. Sensasi makan roti dan kue yang baru matang langsung di toko roti bersejarah ini emang beda banget foodies rasanya. Nah, ngomong-ngomong, rotinya kayak apa sih? Ya udah, kita langsung aja yuk ke roti sourdough yang dari tepung gandum. Nah, kita cobain nih langsung yang sourdough. Saya kasih lihat isiannya nih, foodies. Cakep ya. Tuh, untuk rotinya. Ini teksturnya tuh empuk. Abang, ini berbeda dengan roti umum yang biasanya saya makan. Kalau yang roti biasa itu kan memang dominan manis ya. Kalau ini memang rasa manisnya tidak terlalu kuat. Tapi ini adalah roti yang menyehatkan. Luar biasa nih, roti asli dari zaman dulu Maison Weiner buka tahun 1936. Sourdough di Maison Weiner ini punya rasa plain khas dari tepung gandum. Makanya nggak heran warna roti sourdough ini juga unik ya. Tapi jangan salah loh, roti ini punya tekstur yang empuk dengan perpaduan isian cranberry dan keju yang nendang habis rasanya. Nah, kalau kue Belandanya nih, sosis Bruder. Ini kayak apa sih? Gimana sih rasanya? Ini juga enak banget. Nih ya, adonannya foodies. Nih, kedengeran nggak? Garing ya? Jadi, bagian luarnya tuh begitu digigit langsung hancur. Dalamnya, daging sapinya itu pas rasanya, nggak terlalu lebay. Yes, kelihatan banget kan adonannya yang bersisir lembut dan crunchy ini. Apalagi dipadu dengan isian daging sapi yang melting gitu begitu masuk mulut. Mantul! Kita lanjut yuk ke kue manisnya nih. Ada on beat cake atau cake kayu manis. Tuh. Aduh, harum banget. Nih, adonannya pakai spekuk kayu manis, makanya harum banget nih. Tuh, coklatnya sampai ke dalam ya. Dia adonannya tadi benar sesuai kata Bu Chana. Yang istimewa kalau roti ini, on bakecook ini sebenarnya di toko-toko roti jadul gitu yang lain juga ada. Cuman yang membedakan kalau di sini itu katanya kering banget. Saya suka banget nih potongan kacang almond. Nah, ada kismisnya. Enak banget. Siapa bilang kuliner jadul rasanya kalah lazis sama yang kekinian? Makanya kamu harus cobain ya yang satu ini. Foodies, siapa sih yang gak suka roti panggang? Variannya bermacam-macam, mulai dari roti panggang atau bakar Bandung, roti panggang Long John, ataupun roti panggang rumahan yang biasa kita sajikan untuk sarapan ya. Yang spesial itu ada apa aja nih Mbak? Kalau untuk yang manis apa aja? Punya tofu. Oh, punya tofu. Tapi aku pengen yang spesial pakai keju bisa ya? Oke, terus kalau untuk yang asinnya? Roti ini belum banyak ditemukan di ibu kota loh, rasanya juga beragam. Untuk pilihan rasa manis harus coba ini, rasa coklat kekinian yang rasanya meleleh foodies di lidah. Ada pula pilihan yang asin seperti roti abon yang punya fla manis gurih, ini nggak kalah mantep nih. Jadi ini rasa asin dari abonnya, tapi sebenarnya ketika dimakan di mulut itu, ini rasanya agak-agak manis. Mungkin dari krimnya ini. Kalau aku boleh tahu ini krimnya dari apa sih Mas? Susu atau mayones atau apa? Susu sama mayo. Oh, jadi ini. Oke, jadi racikan ya.
racikan dan bumbu rahasia pastinya. Roti penyet Bangka ini lembut loh foodies, tapi nggak empuk. Rotinya justru padat dan berisi. Lain banget ya dari roti panggang pada umumnya. Apalagi ditemani dengan roti panggang penyet selai coklat keju. Lazis! Opoknya nggak lebay, ditambah lagi keju yang super banyak. Jadi ini bisa dicocolin gini. Dengan perpaduan selai coklat yang renyah serta keju yang lembut, roti ini punya rasa yang komplit banget foodies. Manis, asin, garing, dan sedikit gurih. Mantul pokoknya. Jadi ini katanya ya, roti penyet ini memang khas dari Bangka. Jadi ini adalah salah satu jajanan di pinggir jalan khas dari kota Bangka. 100 buat Tika. Jadi foodies, dahulu roti Bangka ini merupakan jajanan untuk disantap bersama keluarga di rumah. Cara bikinnya pengen ikutan, gimana sih cara ngepenyetin rotinya? Let's go! Apa dulu nih? Ini nih super gampang. Roti yang udah dilumuri dengan mayones ditaburi abon ayam, baru kemudian dipanggang sambil diolesi margarin. Nah, gak seperti ayam penyet yang dipipihkan menggunakan cobek dan ulekan ya foodies. Roti Bangka ini menggunakan alat panggangan berupa kawat jepit seperti ini. Rotinya dijepit perlahan sambil dipanggang hingga lama-lama rotinya menjadi pipih dan berwarna kuning kecoklatan. Tadi aku penasaran di penyet itu apa nih gitu, apa kayak ayam penyet atau apa gitu, ternyata proses bakarnya seperti ini. Dan ini memang kalau di Bangka ini khas kayak gini ya Mbak ya. Nah, setelah matang rotinya diangkat dan diolesi dengan fla mayones yang rasanya manis gurih. Lalu ditutup lagi dengan taburan abon ayamnya. Mantap ya. Oke, selanjutnya roti penyet ovo keju spesial. Roti panjang yang berbentuk seperti roti hotdog ini diolesi dengan margarin foodies. Kemudian dilapisi lagi dengan selai coklat dengan campuran butiran renyah biskuit dan kacang. Nah, karena Tika minta rasanya lebih spesial lagi, rotinya ditambah dengan taburan keju yang melimpah foodies. Lalu tinggal dipanggang aja deh. Nah, kalau udah wangi banget dan sudah tambak seperti ini, roti penyet ovo keju spesial siap disajikan.